Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Kediri, di mata kuliah Filsafat Umum, kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan idealisme Plato. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Agung Nugroho, 2. Ani Fikriati Ulfia, 3. Nila Asisah, 4. Mauli Sarini, 5. Rofikotul Hidayati. Saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Perikton. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam Athena. Plato bercita-cita menjadi orang negara, tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkannya. Namanya bermula Aristokles. Nama Plato merupakan nama pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegap raut mukanya, potongan tubuhnya, serta parasnya yang elok. Sejak kecil, Plato selain diberikan pelajaran umum, juga diberikan pelajaran menggambar dan melukis, disambung dengan musik dan puisi. Sebelum dewasa, Plato sudah pandai membuat karangan bersajak. Di masa itu juga Plato mendapat pelajaran filosofi dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Heraklitos. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Kemudian pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Plato menjadi murid Sokrates yang setia sampai pada akhir hidupnya. Sokrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai filosof. Ia pandai dalam menyatukan puisi dan ilmu seni filosofi. Tidak lama setelah Sokrates meninggal, Plato pergi mengembara selama 12 tahun lamanya, dari tahun 399 sebelum Masehi. Pada awalnya, Plato pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filosofinya. Dari Megara ke Kraina, Plato ke Kraina untuk memperdalam ilmu matematik pada Theodorus. Kemudian Plato pergi ke Italia Selatan, terus ke Sirakusa di pulau Sisilia yang dipimpin oleh Dionysios, dan mengajak Plato untuk tinggal sementara di istananya. Akhirnya, setelah itu Plato kembali ke Athena dan membangun sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Nama ini dipilih karena halamannya dekat dengan kuil yang didedikasikan kepada pahlawan Akademos. Sekolah ini dirancang sebagai pusat penyelidikan ilmiah. Menurut cerita tradisi, di atas pintu sekolah Akademia terdapat tulisan yang belum mempelajari matematika janganlah masuk sini. Yang akhirnya Plato mengepalai Akademia sampai kematiannya pada tahun 347 sebelum Masehi. Cicero mengatakan bahwa Plato meninggal saat sedang menulis buku bernama Nomoi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme Plato. Filsafat Plato bertumpu pada ajarannya tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada yang dapat dikenal lewat panca indera. Ide bukanlah sesuatu yang subjektif yang tercipta oleh daya pikir manusia, dan oleh sebab itu keberadaan ide itu lalu bergantung pada daya pikir manusia. Sebagai realitas yang sebenarnya bagi Plato, ide itu bersifat objektif. Keberadaan ide tidak bergantung pada daya pikir manusia. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Bagi Plato, kenyataan yang demikian itu membuktikan bahwa dunia indrawi bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia
Konsep keabadian Plato. Konsep keabadian Plato didasari atas pemikiran Plato yang dualisme mengenai dunia, yakni dunia ide dan dunia indrawi. Pandangannya mengenai tubuh dan jiwa pun bersifat dualisme. Maksudnya, tubuh dan jiwa itu realitas yang berbeda, dua substansi. Salah satu argumen yang penting di sini ialah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Menurut prinsip yang sama mengenal yang sama. Dengan demikian, maka jiwa pun mempunyai sifat-sifat yang sama seperti terdapat pada ide-ide, yakni abadi dan tidak berubah. Manusia sebagai tubuh bukanlah manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya adalah jiwa. Tubuh hanyalah semacam bayangan yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Dalam tubuh, jiwa terperangkap seperti dalam penjara. Jiwa itu kekal dan tubuh itu fana. Lantas bagaimana terjadinya jiwa? Dalam hal ini, Plato meyakini immortalitas atau kebagaan jiwa. Bagi Plato juga, jiwa itu abadi dalam dua cara, yakni praeksistensi jiwa, dia ada mendahului badan, dan posteksistensi jiwa, dia tetap ada juga setelah musnah. Untuk struktur jiwa, manusia ada tiga, yakni sebagai berikut. 1. Kekuatan rasional, pengetahuan, letaknya di kepala. 2. Kehendak, pendapat, di bagian menengah jiwa, yang ambil bagian dalam akal, letaknya di dada. 3. Dan yang terakhir, hasrat, nafsu, letaknya dari perut ke bawah. Selanjutnya, perumpamaan manusia gua. Perumpamaan ini menjadikan pemikiran dasar dan fondasi dari filsafat Plato. Mitos gua atau biasa disebut myth of the cave. Dalam teori ini diulas secara panjang lebar tentang berbagai resiko dan konsekuensi seseorang jika tidak memiliki banyak ilmu pengetahuan atau wawasan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan atau berwawasan sempit tidak akan mampu memahami secara baik dan tepat atas berbagai realitas yang ada di dalam kehidupannya. Orang yang wawasan pengetahuannya sempit, oleh Plato diibaratkan orang yang baru keluar dari dalam gua. Pandangannya silau, tidak jelas, kabur sehingga tidak bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih, tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, tidak bisa membedakan mana yang lurus dan yang bengkok. Pandangan atau penglihatan orang yang baru keluar dari mulut gua terasa kabur, remang-remang sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, orang yang berwawasan sempit tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, saya akan menerangkan manusia dan negara menurut Plato. Manusia menurut ajaran Plato tak lekang dari dualisme yang menerangkap idealismenya. Seperti yang sebelumnya diajarkan oleh Pythagoras, Plato juga memandang bahwa manusia itu terdiri atas roh dan badan. Di satu pihak, manusia adalah eksistensi yang imaterial, abadi dan tidak berubah. Sementara di sisi lain, manusia adalah badan yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah dan bisa lenyap. Pandangan Plato tentang manusia adalah jiwa dan raga. Menurut Plato juga, manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisah dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Semua yang manusia indera didasarkan pada tubuh dan karenanya tidak dapat dipercaya. Namun manusia memiliki jiwa yang abadi dan jiwa inilah dunia akal, dan karena tidak bersifat fisik, jiwa tidak dapat menyelidiki dunia ide. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulanya jiwa bersatu dengan raga. Negara menurut Plato. Dalam buku Republik yang menjadi tujuan hidup Plato tergambar pendapat tentang pembinaan negara, masyarakat, dan pendidikan. Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, kata Plato, tidak boleh putus oleh kemampuan atau pendapat orang-orang
atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasarkan pengetahuan dengan pengertian. Dari ajaran itu datanglah keyakinan bahwa pemerintah harus dipimpin oleh ide yang tertinggi, yaitu ide kebaikan. Ajaran politik Plato mengumumkan suatu negara ideal yang mendekati utopia. Hasrat manusia untuk bernegara tidak lahir dari dorongan untuk membangun negara, melainkan dari kelemahan yang memaksanya untuk hidup secara kolektif. Namun kehidupan seperti itu membutuhkan manajemen yang bertujuan untuk menjamin pengadaan serta distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup atau ekonomi. Akhirnya tidak terhindarkan kalau masyarakat bertumpu pada pembagian kerja secara profesional. Jika proses itu berlangsung sukses pada semua lapisan masyarakat, maka muncul kebutuhan akan kekayaan dan akan ekspansi yang pada akhirnya bermuara dalam perang. Dengan demikian, masyarakat perlu dipimpin oleh raja-raja filsuf yang gemar menampakkan kebenaran. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.